Hello S people, saya Vian. Welcome back di segmen Flash Beyond, sebuah segmen video yang membahas teknologi masa depan yang sudah bisa kita nikmati hari ini. Dan kali ini kita bakal ngebahas mengenai AI dan Internet of Things di mobil masa depan. Era teknologi semakin advance. Setelah era smartphone, smart TV, smart home, kini saatnya smart car. Ya, semua produk-produk ini sekarang disebut smart karena adanya peran AI dan Internet of Things di dalamnya. Mari kita flashback sejenak ke 38 tahun yang lalu. Kalau di tahun 80-an dulu yang namanya mobil bisa diajak ngobrol dan bisa nyetir sendiri itu cuma jadi film fiksi yang ada di TV series. Di tahun 2021 ini semua hal itu mulai menjadi kenyataan. Seperti mobil yang satu ini. Halo Wuling. Halo. Buka jendela pengemudi. Oke, membuka jendela pengemudi. Oke, aku bakal nyalain mobilnya ya. Tapi yang bikin saya gedek, karena teknologi intelijen digital car ini sekarang udah semakin terjangkau buat semua kalangan. Menurut saya fitur-fitur yang ada di mobil ini bakalan jadi standar baru mobil kita di masa yang akan datang, di mana semua mobil nantinya bakalan terkoneksi sama jaringan internet dan punya AI mandiri di dalamnya. Jadi beberapa hari yang lalu, tim Flash Gadget mendapatkan undangan dari Wuling Motors Indonesia buat peluncuran Almas series terbarunya yaitu Almas RS 2021. Ceritanya Wuling ini sengaja undang kita buat show off kalau teknologi yang ada di industri otomotif mereka saat ini nggak kalah canggih dibanding industri gadget. Mulai dari Wise, yang bisa menghubungkan kita dengan mobil melalui jaringan internet, yang semuanya bisa kita kontrol cuma pakai smartphone dengan aplikasi My Wuling Plus. Mulai dari nyalain mesin mobil, yang kerennya lagi bisa kita lakukan dari jarak yang sangat jauh karena perintah yang dikirim lewat jaringan internet. Nyalain AC mobil, buka tutup jendela, dan masih banyak lainnya. Fitur-fitur ini jelas paling enak buat prepare sebelum pergi. Masuk mobil, mesin udah nyala dan AC pun udah dingin jadinya. Nggak cuma itu, kita juga bisa tracking lokasi mobil kita juga via map. Ya kali aja mobilnya udah kebanyakan terus lupa parkir di mana gitu. Ada fitur Bluetooth Key, yang artinya HP kamu bisa difungsiin sebagai kunci digital buat buka kunci mobil dan nyalain mesin. Nggak perlu lagi kunci fisik. Yang uniknya lagi, kunci digital ini bisa kamu kirimkan lewat kode juga ke temenmu. Jadi nggak bakalan lagi khawatir ketinggalan kunci atau kunci nyelip kapanpun dimanapun, kecuali HP-nya nyelip juga. Dan kamu bisa mengetahui lokasi mobilmu dengan radius sampai 10 km. Sekarang kita tes drive langsung aja. Nah, ini mobil juga bisa jalan sendiri tanpa perlu kita pegang kemudi berkat teknologi Advanced Driver Assistance System. Khususnya fitur Adaptive Cruise Control-nya ini. Memang ini bukan fitur yang benar-benar baru di dunia otomotif, tapi yang revolusioner karena fitur mahal kayak gini bisa diadaptasi ke Almas RS, yang bisa dibilang termasuk salah satu yang paling terjangkau di kelasnya saat ini. Jadi ada kamera yang ada di bagian atas, dan millimeter wave radar yang ada di bagian bawah mobil ini selalu adaptif sama objek mobil yang ada di depannya. Bisa follow dengan jarak dan kecepatan yang bisa kita atur secara custom. Band Cruise Assistance yang bisa melambat saat ada belokan. Traffic Jam Assistance yang cocok dipakai saat kondisi macet. Tinggal ngebuntut aja mobil yang ada di depannya bahkan sampai kondisi berhenti dan jalan otomatis. Yang bikin kaki nggak perlu lagi capek-capek nginjek pedal gas. Dan buat safety-nya juga ada fitur Lane Departure Warning buat ngingetin kalau kita mulai keluar jalur. Safe Distance Warning sampai Automatic Emergency Braking, yang bisa auto ngerem secara spontan kalau jarak udah terlalu deket. Jadi ibarat kayak punya sopir pribadi. Cuma bedanya jelas nggak bisa ngumpat misalnya ada bocah yang nyebrang jalan sembarangan. Tapi seenggaknya ini mobil masih asik buat diajak ngobrol. Yes, bisa ngobrol sama mobil. Karena udah pakai teknologi WIN, Wuling Indonesian Command. Ya, bahasa Indonesia bro, pertama di Indonesia. Saya apresiasi banget Wuling ini bener-bener serius bikin voice assistant layaknya Google Assistant maupun Siri yang udah fasih ngedenger dan bicara dalam bahasa Indonesia. Yang setelah saya cari referensi, mereka bikin teknologi WIN ini dengan 100 lebih engineer cuma dalam waktu 9 bulan aja. Asli gila banget effortnya. Cuma dengan nyeletuk aja, si Wuling ini bakal jadi asisten pribadi kita. Halo Wuling. Halo. Buka jendela pengemudi.
Oke, membuka jendela pengemudi. Buka sunroof. Nggak cuma itu, kita bisa voice command setel AC, nyalain musik, dan nentuin lokasi GPS juga. Mantap! Kalau butuh lebih banyak hiburan, head unit berukuran 10,4 inch yang ada di dashboardnya ini juga menarik. Punya tampilan UI yang mirip sama Android, bisa buat cast langsung dari smartphone, radio, streaming music, GPS, dan Bluetooth phone juga, yang udah pakai audio system by Harman. Selain itu, head unitnya ini udah mirip kayak control panel aja, karena kita bisa customize hampir seluruh bagian di mobil ini secara mendetail, mulai dari hiburan sampai ke technical. Di bagian bawah dashboard udah disediain wireless charger dan slot USB juga di beberapa titik. Secara interior juga berasa banget mewahnya, mulai dari dashboard yang futuristik, joknya yang pakai leather sintetis, dan panoramic sunroof, yang overall bikin ruangnya jadi spacious banget. Asli ini mobil mantep banget kalau buat para gadget atau tech addict. Mengingat harganya yang termasuk valuable banget kalau berbanding semua fitur mahal yang ada di mobil ini. Cuma saya nggak bakal ngomong panjang lebar mengenai driving experience-nya lebih jauh di video ini. Soalnya segmen di video ini kita memang lebih concern ke teknologi yang ada di dalam mobil ini. Khususnya fitur-fitur canggihnya berkat AI dan internet connected-nya. Buat kamu yang penasaran lebih jauh sama mobil ini, udah banyak channel otomotif yang bikin review dari Wuling Armas RS ini. Atau kalau kamu pengen test drive langsung, bisa. Wuling juga bisa nyediain unit test drive di kota kalian masing-masing yang bisa kalian booking dulu via link yang kita kasih di kolom deskripsi. Akhir kata, saya rasa mobil ini bakalan memulai mainstream baru dari mobil-mobil masa depan yang punya produk price terjangkau. Yang kita tahu sendiri seiring berjalannya waktu, teknologi bakal semakin murah kalau pasar semakin mainstream. Yang kemungkinan besar dalam beberapa tahun lagi, nampaknya fitur-fitur AI dan internet connected car bakal bisa kita temui hampir di setiap mobil. Tapi ingat, teknologi dibuat untuk efisiensi dan membantu meningkatkan kualitas hidup, bukan sebaliknya menguasai hidupmu. Karena kalau di zaman sekarang kita udah mulai ngobrol sama gadget, smart TV, dan mobil, berkat teknologi AI, bukan nggak mungkin nantinya kamu bakal ngobrol dan curhat sama kulkas atau mungkin rice cooker. Saya Fian, see you in the next videos.